Halo kaum pemula, kaum recehan reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana di sini ada sedikit berita menarik mengenai token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana per hari ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini pun Bitcoin masih turun 0,35%. Ada Ethereum dia pun turunnya hampir 1%. Namun token Luna klasiknya sekarang mengalami kenaikan 1,64%. Dan di sini beberapa altcoin masih ada merah hijau ya, belum stabil lah untuk kondisi market. Oke, jadi langsung saja nih kita cek dulu dalam sebuah chart token Luna Classic. Nah, untuk dari chart token Luna Classic ini nampaknya agak sedikit sideways ya. Ya walaupun terhitung dari tanggal 26 bulan 9 ya, ini ada sedikit kenaikan nih lumayan, namun begitu naik dia 5 hari berturut-turut ini mengalami penurunan ya. Sampai dengan saat ini nih ada sedikit kenaikan ya, walaupun candlenya tipis-tipis warna hijaunya, tapi ya ini tidak terlalu parah lah ya untuk dalam sebuah harga token Luna Classic yang sedang mengalami correction 5 hari berturut-turut ke belakang. Oke, jadi di sini ada berita menarik mengenai Luna Classic bahwasanya di sini ketika salah satu rantai dari Cosmos tersebut ya yang namanya itu IBC Interblockchain Communication itu kemungkinan ketika akan dibuka katanya di sini menurut akun Twitter Launchdown orang-orang yang memiliki token Luna Classic yang berada di rantai Cosmos itu memiliki potensi cuan 5 sampai 10 kali lipat. Wow, amazing banget nih ya. Makanya di sini bakalan gua bahas nih kira-kira menurut kalian bagaimana tanggapannya mengenai token Luna Classic ketika memang dari rantai Cosmos tersebut akan dioperasikan kembali, akan diaktifkan kembali. Oke, jadi langsung saja nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada sebuah media yang diangkat oleh thecryptobasic.com, upgrade Terra Classic V23 untuk membawa peningkatan besar ke jaringan Luna Classic. Nah, jadi di sini ada sebuah upgradean dari jaringan Terra Classic ya. Ya intinya ada upgrade lah. Pertamanya itu kan dari P21 ke P22 dan sekarang ada updatean kembali dari P22 ke P23. Nah, di sini Terra Classic Luna Classic P23 upgrade untuk datang dengan interoperabilitas Cosmos penuh. Nah, artinya kan sekarang yang sedang di-upgrade itu di jaringannya Cosmos. Wow, ataupun di ekosistem Cosmos lah ya. Nah, di sini upgrade Terra Classic berikutnya untuk membawa dorongan besar ke jaringan Luna Classic dengan interoperabilitas Cosmos. Dalam sebuah tweet pada hari Jumat, pengembang Luna Classic yang bernama Ryder mengungkapkan bahwa peningkatan Terra Classic P23 akan membuat jaringan sepenuhnya dapat dioperasikan dengan rantai Cosmos lainnya karena berisi peningkatan COSWEMS. Khususnya COSWEMS adalah perpustakaan yang berisi kode standar untuk membangun kontrak. Hanya setelah rilis TR P23 yang berisi peningkatan COSWEMS, Terra Classic akan sepenuhnya dapat dioperasikan dengan blockchain berbasis Cosmos lainnya, tulis Rider. Artinya kan bukan hanya dalam sebuah ekosistem Cosmos yang ditingkatkan itu dalam COSWEMS aja ya, termasuk IBC pun itu kemungkinan akan ditingkatkan karena masih dalam satu ekosistem ya. Dan di sini untuk upgrade Terra Classic berikutnya untuk membawa dorongan besar ke jaringan Luna Classic. Artinya dukungan dari ekosistem Cosmos ya khususnya untuk token Luna Classic ini akan terus didorong ya. Makanya di sini ada sebuah upgradean ataupun peningkatan dari jaringan Terra Classic. Dan bahkan di sini dalam sebuah tweet pada hari Jumat ya, salah satu pengembang Luna Classic yang bernama Ryder, dia telah mengumumkan bahwa sekarang ini sedang ada peningkatan Terra Classic di rantai ataupun di ekosistem Cosmos dari P22 ke P23 dan itu akan membuat jaringan sepenuhnya dapat dioperasikan dengan rantai Cosmos lainnya. Artinya kan semua jaringan, bukan hanya peningkatan dalam jaringan COSWEMS aja ya, tetapi untuk IBC dan lain-lain pun itu akan ditingkatkan. Dan khususnya memang sekarang ini adalah untuk COSWEMS terlebih dahulu ya, adalah perpustakaan yang berisi kode standar untuk membangun kontrak. Jadi dalam sebuah kontraknya ini akan dibangun kembali ya dalam COSWEMS ini. Tetapi di situ dengan catatan hanya setelah rilis TR ya P23 ini selesai. Artinya kan dari peningkatan ini sudah selesai, kemungkinan dari COSWEMS ini akan segera bekerja ya untuk dari peningkatan COSWEMS ini. Nah, di sini ini yang bakalan gua bahas mengenai ekosistem Cosmos ya, tetapi yang lebih ke IBC. Perlu disebutkan bahwa detail peningkatan V23 pertama kali bocor pada bulan Agustus, menunjukkan kerangka besar tentang apa yang dicakup oleh peningkatan ditulis oleh tim pengembang inti yang terdiri dari Edward Kim dan Tobias Anderson aka Zaradar.
diperkirakan akan diluncurkan pada bulan Desember. Wow, ini perlu kalian catat nih, kira-kira akan meledak atau tidak nih ya untuk token Luna Classic di penghujung tahun 2022, tepatnya di bulan Desember. Jadi di sini ada desas-desus lah ya yang telah bocor ke sosial media ya, ke komunitas Luna Classic pada bulan Agustus mengenai peningkatan yang telah ditulis oleh salah satu pengembang yang bernama Edward Kim dan juga Tobias Anderson aka Zaradar, dan itu diperkirakan akan di-launching atau akan diluncurkan pada penghujung akhir tahun 2022. Nah, dan di sini khususnya jaringan Terra Classic awalnya merupakan rantai Cosmos, namun Interblockchain Communication atau IBC yang memungkinkan rantai Cosmos untuk berinteraksi dinonaktifkan selama ekosistem Terra runtuh dan mencegah kerugian yang tidak permanen. Nah, jadi di sini tepatnya pada bulan Mei, koin Terra Luna sebelum rebranding ke Luna Classic memang hancur lebur ya. Ini ragful lah, biasa dikatakan seperti itu. Karena memang sebelum diserahkan ke komunitas dari token Luna Classic ini dulu masih aktif ya untuk rantai Cosmos tersebut. Namun dengan adanya keruntuhan demi menjaga kerugian tidak permanen, makanya mau tidak mau dari rantai ataupun ekosistem Cosmos tersebut terpaksa harus dihentikan. Ya, ini dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Dan perlu disebutkan bahwa Terra Rebels sudah bekerja untuk mengaktifkan kembali protokol IBC dan telah meminta bantuan pengembang Cosmos terkenal yang bernama Jacob Gedikian. Khususnya pengembang inti Luna Classic Edward Kim mencatat lebih dari seminggu yang lalu bahwa anggota komunitas dapat mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah proyek yang dibangun jaringan sebagai hasilnya. Nah, jadi di sini perlu disebutkan bahwa Terra Rebels sudah bekerja untuk mengaktifkan kembali ya. Jadi sebelumnya sudah ada komunikasi lah antara tim dari Luna Classic dan juga dari pengembang Cosmos tersebut yang bernama Jacob Gedikian ya. Khususnya pengembang dari inti token Luna Classic adalah Edward Kim. Jadi perwakilan dari pengembang Luna Classic adalah Edward Kim ya yang berkomunikasi langsung dengan Jacob Gedikian. Dan dia pun mencatat lebih dari seminggu yang lalu katanya bahwa anggota komunitas dapat mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah proyek yang dibangun di jaringan sebagai hasilnya. Nah, jadi di sini kurang lebih Edward Kim ini meminta kepada Jacob Gedikian supaya bisa meningkatkan lagi ya atau membuka kembali, mengaktifkan kembali dari rantai ataupun ekosistem Cosmos tersebut supaya Terra Luna Classic bisa dioperasikan kembali. Dan perlu dicatat bahwa pemutahiran P22 yang diluncurkan pada akhir Agustus memperkenalkan kembali staking dan menghasilkan peningkatan kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar dolar dan desas-desus seputar proposal burn. Nah, jadi di sini dari peningkatan dari P21 ke P22 yang diluncurkan pada akhir Agustus itu salah satu menjadi sebuah gebrakan ya untuk token Luna Classic. Dan selain itu juga mengenai portal burn atau proposal dari mekanisme pembakaran token Luna Classic ya yang telah diajukan oleh komunitas ke beberapa exchange, itu pun salah satu menjadi gebrakan untuk harga token Luna Classic dan bahkan di sini menghasilkan peningkatan market cap Luna Classic mencapai sampai 1 miliar dolar. Wow, ini amazing banget ya. Jadi gebrakan itu tidak sia-sia ya dari pengupgradean jaringan Terra Classic dan juga dari mekanisme pembakaran token Luna Classic. Oke, mungkin dari sebuah artikel yang diangkat oleh thecryptobasic.com isinya seperti ini ya. Sekarang kita geser ke informasi selanjutnya. Oke, di sini ada akun Twitter yang bernama LaunchDAO ya. Mungkin teman-teman para holders dari token Luna Classic sudah tidak asing lagi dengan akun Twitter yang bernama LaunchDAO tersebut ya. Nah, di sini ini yang perlu kita garis bawahi ya. Oke, kita translatekan terlebih dahulu di sini ya. Oke, di sini peluang arbit menarik ARB ini maksudnya arbit ya. Arbitrage adalah mengambil keuntungan dari selisih harga suatu aset di dua tempat yang berbeda. Ada banyak peluang untuk melakukan ini, khususnya untuk token Luna Classic dan juga USDC. Anda harus penuhnya memahami risikonya, tetapi kami menemukan banyak peluang untuk 5-10 kali pada USDC dan juga Luna Classic. Nah, di sini ya, jadi menggunakan mekanisme arbit membedakan antara harga ataupun selisih harga dari salah satu exchange A ke exchange B ya. Tapi itu harus kita pertimbangkan juga ya, walaupun di sini katanya memiliki potensi 5-10 kali ya keuntungan kita dari token Luna Classic dan juga USDC. Tapi ya kita juga harus mempertimbangkan dari tingkat resikonya ya. Jangan hanya kemakan iming-iming belaka ya dengan potensi 5-10 kali kita tanpa mikir panjang langsung dare gitu kan. Dan di sini ada sebuah estimasinya ya beberapa untuk harga dari Luna Classic dan juga USDC-nya. Oke, kita translatekan terlebih dahulu. Harga berubah terus-menerus, tetapi saat ini USDC dihargai 5 kali lebih rendah pada Osmosis DEX. Lihat sendiri. Klik swap dan letakkan USDC di atas plus USDC di bawah. Pada saat posting USDC diperdagangkan pada $1.000
itu akan mendapatkan jumlah USDC sebanyak 65.439 koin ya, melainkan dari sebuah harga USDC-nya adalah 0,015 dolar di sini, sedangkan di KuCoin 0,066 dolar. Jadi memang 5 kali lebih rendah ya ketimbang di exchange KuCoin. Nah, di sini kita taps untuk di tautannya ya, kita memastikan kira-kira benar atau enggak sih gitu ya dalam sebuah harga dari DEX Cosmos ini lebih rendah ketimbang di exchange KuCoin. Oke, di sini ada dua koin ataupun dua token, namun di sini masih koin Atom dan juga Osmosa ya. Oke, kita di sini cari dulu untuk koin USDC-nya ya, salah satu staple coin juga. Dan di sini kita letakkan untuk token USDC-nya di bawah. Oke, untuk USDC-nya sudah berada di posisi yang bawah ya, ya seperti halnya kita melakukan swap ya, seperti ini. Dan di sini kita ketikkan coba untuk 1 USDC atau 1 dolar. Nah, di sini per 1 dolar kita akan mendapatkan 60 koin ya, koin USDC. Jadi per 1 dolar aja kita akan mendapatkan sebanyak 60 koin USDC. Coba sekarang kita rubah menjadi Luna Classic. Apakah Luna Classic pun sama gitu ya, harganya lebih rendah di DEX Cosmos ini atau lebih tinggi? Kita cari dulu untuk koin ataupun token Luna Classic-nya. Nah, ini token Luna Classic. Nah, jadi di sini 1 USDC ataupun 1 dolar kita akan mendapatkan sebanyak 5.813 token Luna Classic. Coba kita bayangkan ketika kita membeli 10 dolar saja, kita akan mendapatkan 58.126 token Luna Classic. Wow. Jadi di sini memang harganya lebih rendah ya ketimbang kita membeli di exchange. Jadi memang benar-benar ini tuh 5 kali ya, 5 kali lebih rendah lah ketimbang harga token Luna Classic di beberapa exchange. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic. Nah, kira-kira per bulan Desember di penghujung akhir tahun 2022 Luna Classic apakah akan naik atau akan kebalikan menjadi turun? Karena kemungkinan dari rantai Cosmos ketika dibuka itu akan banyak sekali orang-orang yang mengarbit token Luna Classic ke beberapa exchange. Walaupun memang untuk sampai dengan saat ini di exchange Binance untuk rantai Cosmos itu belum tersedia ya. Jadi hanya only rantai Terra klasiknya saja. Cuman kan ketika nanti dibuka lagi diaktifkan kembali untuk rantai Osmosis itu tidak menutup kemungkinan jaringan Cosmos akan dibuka kembali di beberapa exchange karena memang sudah normal kembali, sudah bisa beroperasi seperti sedia kala. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.